warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kia Fatmawati. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Madiun, mengajar di jurusan Kimia Analisis. Ini saya ingin berbagi praktik baik saya pembelajaran di SMK dengan model Gritter. Deep learning model Gritter ini berangkat dari situasi di mana karakteristik materi pelajaran yang saya ampu di kelas 11 SMK Kimia Analis dan APL, yaitu tentang elektrogravimetri. Ini cakupan materinya cukup banyak, terapan dan membutuhkan pengetahuan awal kimia dasar yang cukup, sehingga kita perlu mendorong anak untuk belajar secara mandiri sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran pada waktu yang tepat. Kemudian pembelajaran perlu diselenggarakan secara otentik dan holistik, karena pembelajaran di SMK ini utamanya tidak hanya mempersiapkan dia untuk siap kerja, namun juga agar mampu atau peka terhadap isu-isu di kehidupan sehingga memiliki kemampuan untuk problem solving. Sementara itu, kami mendapatkan tantangan. Pelajaran masih didominasi dengan drilling praktek yang belum menumbuhkan daya berpikir kritisnya, dan ini ditunjang juga dengan kemampuan literasi dan numerasi yang kurang. Ini sudah kan dan sudah ini sudah pelajaran sebelumnya, tapi masih semangat ya, masih sehat. Perhatian, banyak uangnya. Alhamdulillah. Belajar ini kalian memahami apa itu prinsip dan juga itu prinsip. Nah, otomatis juga sama dengan prinsip dari elektronik. Kemudian yang kedua, kalian hendak dapat mendesain alat elektrolisis sederhana dari bahan daur ulang. Nah, yang ketiga, baik elektrolisis. Sudah mendengarkan elektrolisis? Ya, tapi sudah paham elektrolisis dan bisa menjelaskan? Belum. Coba kita belajar bersama-sama di media pembelajaran praktik yang dia berbeda. Coba kalian bisa explore, bisa mengamati animasinya. Nah, diamati animasinya, nanti mungkin akan bisa menjelaskan prosesnya. Pasti yang terlihat di situ. Kita lihat simulasinya dulu nggak sih? Nah. Oh, jadi anoda itu positif, katode negatif. Iya. Di anoda itu ada apa sih? Anodanya? Itu airnya terurai ya sih, terus menghasilkan gas oksigen gitu di bagian sini. Oh iya ya. Kalau di katoda itu ion H+-nya tereduksi menghasilkan gas hidrogen. Oh iya ya. Yang di bawah ini larutan H2SO4 kan? Iya. Bagus juga ya, keren. Baik, sudah dari pengalaman ini ada yang mau bercerita apa yang terjadi di persediaan dulu? Oke, ini silakan. Dari simulasi ini saya melihat saat elektrolisisnya dimulai, arus listriknya mengalir melalui larutan. Terus di bagian anoda atau positif, air terurai menghasilkan gas oksigen atau O2. Di bagian katodanya atau negatif, ion H+ tereduksi menghasilkan gas hidrogen atau H2. Baik, luar biasa. Saya beri tepuk tangan. Jelas sekali ya simulasinya di situ ya. Iya. Kita gambarkan prosesnya, bahkan hasilnya apa. Nah, itu baru satu contoh. Nah, nanti kalian bisa memberikan contoh-contoh untuk lakukan yang lain-lainnya. Baik, jadi setelah kalian tadi sudah mengamati animasi dari elektrolisis, sekarang tugasnya kalian merencanakan. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang masing-masing. Desain seperti yang satu di depan ya, desain alat elektrolisis sederhana dari bahan daur ulang. Maka bisa mencari inspirasinya lewat dari media belajar praktik yang ingin dia
Kalian ini ya sudah dibagi ya tadi. Nah, kita bagi nanti diskusikan. Jadi kita desain alatnya, nantinya skemanya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Diajarin di laboratorium. Pada tahap analisa, siswa diberikan tugas untuk berdiskusi, membuat laporan praktikum berdasarkan data percobaan yang ada, di mana mereka harus bisa menghubungkan antara teori dan juga hasil praktek yang didapatkan. Pada fase tantangan, siswa diberikan masalah yang lebih kompleks yang ada pada industri ataupun di kehidupan sehari-hari, dan mereka di-challenge untuk bisa mendesain alat elektrolisis secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan di industri maupun di kehidupan seperti isolasi gas hidrogen atau membuat larutan desinfektan pada elektrolisis garam. Fase elaborasi menuntut penggabungan dari semua pemahaman yang sudah didapatkan, baik secara keterampilan maupun kompetensi literasi, numerasi, dan analisanya dalam bentuk infografis ataupun jurnal paper secara sederhana. Kemudian yang terakhir, anak-anak akan merefleksi proses pembelajarannya dengan menuliskan apa yang sudah dia pahami dan apa yang belum dipahami, dan bagaimana cara dia mencari tahu apa yang belum dipahaminya. Saya Kalasari, saya dari kelas analis. Kesan saya ketika pembelajaran dengan Budia, saya sangat menarik karena saya bisa diajak untuk membuat proyek-proyek baru, dan saya bisa mengetahui hal baru dan juga teknologi-teknologi baru, sehingga saya bisa mengasah skill saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita sangat mendukung Ibu Dia dalam menerapkan model pembelajaran Gritter berbasis deep learning, karena model pembelajaran ini dapat menstimulus siswa dalam memahami masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir kritis untuk menemukan solusi secara inovatif dan kreatif. Selain itu, pembelajaran model Gritter juga mencakup kegiatan yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, sehingga siswa tidak hanya belajar tetapi juga melalui proses berpikir yang mendalam. Guru sebagai pemimpin belajaran memiliki kapasitas 3E. Yang pertama adalah empower, yang kedua inspire, yang ketiga make change. Nah, dengan skillnya, dengan wawasannya, guru dapat memberdayakan baik siswanya menjadi siswa yang luar biasa dan juga rekan-rekan kerjanya. Dengan inovasi dan karyanya, guru dapat menginspirasi baik rekan maupun muridnya. Dengan konsistensinya, guru dapat membuat perubahan dalam lingkungan sekolahnya. Maju terus guru Indonesia, mari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.